Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Bongkar dari mana, Pak? Bongkar dari mana? Hah? Apa ini? Nah, bongkar dari mana dulu? Tanah-nahan itu, Pak. Tanah-nahan itu. Belasan warga terluka saat diusir dari lahan sengketa oleh ratusan petugas keamanan perusahaan tebu di Tulang Bawang. Warga dan petugas SPBU menolak aturan Pemprov yang akan melarang kendaraan menunggak pajak mengisi BBM di SPBU. Seorang pria di Tulang Bawang tega mencabuli putri kandungnya. Entah setan apa yang merasuki pikiran PR, pria 43 tahun warga Kecamatan Dente Teladas Tulang Bawang ini. Ia tega memperkosa anak kandungnya yang masih berusia 16 tahun setelah sebelumnya mencampur obat tidur ke dalam makanan korban. Tersangka dengan leluasa memperkosa anaknya yang sudah tidak sadarkan diri, bahkan hingga sebanyak 2 kali. Korban yang merasa sakit di bagian alat vitalnya usai bangun tidur, kemudian melaporkan kepada sang ibu yang langsung melapor ke polisi. Polisi kemudian menangkap tersangka yang sudah lebih dulu kabur ke Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Modus operandi korban sebelum disetubuhi itu oleh orang tua korban, bubur yang sudah dimasak disiapkan di meja itu dicampuri oleh obat tidur sama orang tua korban. Pengakuannya sudah berapa kali? Sudah sering kali. Ini yang pertama kali dilakukan bulan November 2022. Dari penangkapan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain pakaian korban dan beberapa kapsul obat tidur. Keluarga korban berharap tersangka dihukum seberat-beratnya. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Pria berambut gondrong ini tertunduk pasrah saat digelandang ke Mapolres Lampung Utara Kamis siang karena memperkosa tetangganya, seorang remaja putri 15 tahun hingga kini hamil 5 bulan. Rumah tersangka DA dan korban bersebelahan di Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara. Pemerkosaan terjadi pada siang hari saat korban sedang sendirian di rumahnya. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap pemerkosaan telah terjadi 3 kali dan korban diancam akan dianiaya dengan senjata tajam jika menceritakan aib tersangka kepada orang lain. Untuk modus operandi pelaku melakukan persetubuhan itu ya dengan cara pelaku melihat bahwa di rumah itu kosong, hanya korban sendiri. Selanjutnya pelaku masukin rumah korban melalui pintu belakang dan langsung menuju ke kamar korban dan dilakukan persetubuhan dengan di bawah ancaman. Sudah berapa lama? Pencabulan terungkap setelah korban ketahuan hamil oleh orang tuanya yang kemudian dilaporkan ke polisi. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Lampung Utara meningkat drastis. Mirisnya, para korban didominasi anak-anak perempuan yang jadi korban kekerasan seksual. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lampung Utara pada Kamis siang kemarin, dari Januari hingga Oktober 2023 terdapat 50 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 27 kasus. Dari 50 kasus tahun ini, 35 kasus diantaranya anak perempuan jadi korban pencabulan dan pemerkosaan. Penyebab meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak didominasi faktor ekonomi.
Banyak korban yang tergiur dengan iming-iming diberi uang oleh pelaku. Sementara itu, penyebab lain karena kebanyakan pelaku kecanduan menonton film porno yang berdampak pada penyimpangan seksual. Yang lebih memprihatinkan, kekerasan seksual yang mendominasi malah terhadap anak, ada 35 kasus, terhadap perempuannya ada 15 kasus, sehingga 1:2. Berikan pemahaman kepada anak-anak sekolah, apa-apa yang belum boleh mereka lakukan, bagaimana cara menjaga diri. Untuk mencegah terjadinya korban kekerasan seksual terhadap anak, para orang tua diminta meningkatkan pengawasan pergaulan terhadap putra-putrinya. Selain itu, para orang tua juga diimbau memberi edukasi kepada putra-putrinya tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan orang lain sebelum menikah. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Pertumbuhan rumah bersubsidi di Kota Bandar Lampung tahun ini menurun drastis dibanding setahun sebelumnya. Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Permukiman, pembangunan rumah subsidi tahun ini tak sampai 1.000 unit. Faktor menurunnya populasi perumahan bersubsidi karena keterbatasan lahan. Kini banyak pihak pengembang di kota memilih membangun perumahan komersil dengan alasan keuntungan yang lebih besar. Pada tahun 2021, terdapat 1.700 rumah subsidi terjual dan 2022 mencapai lebih dari 3.000 unit rumah subsidi terjual. Pembangunan rumah subsidi di Kota Bandar Lampung saat ini hanya terpusat di 3 kecamatan, Sukabumi, Sukarame, dan Kemiling. Ada yang komersil, ada yang subsidi, tapi hampir semua yang ada di Kota Bandar Lampung komersil semua. Ya kan. Daerah mana aja sih Bang itu yang banyak? Untuk daerahnya di Kecamatan Kemiling, ya kan, Sukabumi, Sukarame, hampir ya Kemiling, Langkapura, ya kan. Nah, kalau proses perizinan ke kita seperti apa Bang? Untuk prosesnya ke pemerintah Kota Bandar Lampung, ya kan, untuk berinvestasi terkait dengan perumahan, mereka harus mengusulkan, bermohon untuk membuat site plan dulu, ya kan. Nah, Pembangunan rumah subsidi kini banyak beralih ke kabupaten yang berbatasan dengan Bandar Lampung, seperti Lampung Selatan dan Pesawaran. Harga rumah subsidi pada tahun ini serentak ditetapkan Rp125 juta per unit. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.